Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinestia dari Prodi Administrasi Pendidikan di Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil pengamatan dan hasil resume saya mengenai mata kuliah manajemen humas tentang public internal public relation, employer dan stakeholder relation. Mana di sini employer itu karyawan dan stakeholder itu pemegang saham. Semua orang yang terlibat di dalam perusahaan ataupun lembaga atau organisasi adalah si publik internal dalam perusahaan ataupun organisasi yang memiliki tujuan yaitu membina hubungan baik dengan internal public relation. Tujuan dari membina hubungan baik dari public internal relation ini yaitu yang pertama, citra dan reputasi organisasi tetap positif di mata publik. Nah, seperti yang saya paparkan tadi, kita akan membahas mengenai internal public relation, employer dan stakeholder relation. Di sini ada dua materi utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama, hubungan dengan karyawan ataupun internal public employer. Apa sih bentuk-bentuk dari public relation employer ini? Yang pertama, komunikasi dua arah. Semua dapat ditampung dengan baik berdasarkan data dan fakta dan diolah secara bersama menjadikan satu titik yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbincangan dan tidak satu arah, serta dapat diselesaikan dan dirumuskan secara terbuka dan kekeluargaan. Yang kedua yaitu hubungan bisa dipelihara. Hubungan ini dapat dipelihara yaitu seperti semangat kerja dan bentuk kinerjanya. Yang ketiga yaitu menjaga agar kemajuan tidak memberikan informasi yang salah. Menjaga agar para karyawan tidak memiliki atau tidak memberikan informasi yang salah. Jadi dapat disimpulkan suatu perusahaan harus menjaga nama baik organisasi mereka dari pemegang saham ataupun dari karyawan maupun karena yang kita biasanya dianggap rendah atau tidak penting, bahkan itu yang membuat suatu persoalan yang serius dan membuat orang lain beranggapan remeh ataupun tidak penting. Padahal itu tuh salah satu hal yang harus kita pertimbangkan dan harus menjadi solusinya. Nah, yang kedua yaitu komunikasi stakeholder relation, yaitu para pemegang saham. Siapa sih yang pemegang saham itu? Yang pemegang saham itu yaitu mereka memberikan saluran saham agar dapat kita kelola dengan baik di perusahaan atau organisasi yang kita berikan dan kita jalankan. Bentuk-bentuk dari hubungan oleh para pemegang saham ini yaitu memiliki banyak jenisnya. Yang pertama, laporan.
Laporan ini bisa saja laporan tahunan, laporan semesteran, laporan lain-lainnya yang sifatnya media utama dari komunikasi pemegang saham dengan lembaga untuk dapat melaporkan apapun kegiatannya. Laporan ini digunakan para karyawan atau public relation di organisasi ataupun lembaga untuk menyatakan apa yang telah dan sedang dan yang akan dilakukan oleh perusahaan ataupun lembaga. Tujuan dari menjaga hubungan baik dengan pemegang saham atau player ini yaitu yang pertama, membangkitkan perhatian pemilik perusahaan ataupun organisasi ataupun lembaga. Yang kedua, menciptakan suatu pengertian yang sama dan yang lebih baik antara perusahaan dengan pemegang saham. Yang ketiga, membujuk para pemegang saham agar bertahan memakai dan menanamkan modal kepada kita lagi gitu, dan tidak beralih dari kita. Selanjutnya, mau menerima dan memakai modal di perusahaan kita untuk perusahaan, serta mempromosikan pemilik saham kepada investasi jangka panjang dan coba menjawab kritikan dan saran dari pemegang saham. Ada beberapa keefektivitasan publik internal yang dapat dipengaruhi oleh yang pertama, keberadaan manajer ataupun pimpinan dalam komunikasi. Yang kedua, kesadaran sekaligus pengakuan dari pihak-pihak manajemen akan menilai tetapi komunikasi pada pegawai ataupun pemegang saham kurang. Yang ketiga, keterbukaan pihak manajemen. Dan ada beberapa media yang dapat digunakan ataupun dimanfaatkan sebagai praktisi PR di sebuah perusahaan ataupun lembaga dalam rangka menjaga hubungan baik dengan publik internal atau hubungan baik tadi baik dari pemegang saham maupun para karyawannya. Yang pertama yaitu jurnal internal. Jurnal internal ini yaitu publikasi yang diterbitkan dan didistribusikan kepada anggota ataupun khalayak internal, dan jurnal ini berisikan sebagai bahan cetak dan kalau zaman sekarang udah elektronik ya, bahan cetak dan bahan elektronik yang dapat diterbitkan secara teratur. Untuk bentuk dari bahan cetak jurnal ini seperti majalah, koran, media massa, kotak surat, dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan oleh publik internal di suatu perusahaan ataupun organisasi. Yang kedua, papan pengumuman. Mungkin ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan itu, tidak apa-apa kalau dapat dimanfaatkan dan diuntungkan, ya kenapa nggak digunakan gitu. Kalau papan pengumuman ini harus diisi, setiap kegiatan dicatat di sana gitu, ataupun arahan masukan dicatat dan ditulis, jangan sampai kosong. Ketiga, kotak saran. Ini mungkin ada beberapa karyawan ataupun lembaga organisasi yang tidak menggunakan lagi, dan masih banyak yang dapat dimanfaatkan media-media lainnya seperti tatap muka langsung, rapat, dan mungkin dari karyawan serta pemegang saham masih bisa
masih bisa untuk dapat untuk dilaksanakan sehingga lebih efektif dan efisien kegiatan dalam public relation kita yang dapat memajukan lembaga. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai kegunaan public internal ini atau praktisi PR dalam menjaga dan menjalin hubungan dengan baik dengan public internal ini apa? Dan kegunaan yang pertama yaitu untuk melakukan kejelasan kebijakan perusahaan yang menampung berbagai macam keluhan. Tentu karena pasti pendapat, saran, masukan orang-orang itu berbeda. Di sana public internal atau praktisi PR harus memberikan kebijakan kejelasan. Yang kedua, untuk memelihara keterbukaan. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan kerja dan penyampaian personalia yang dianggap penting bagi perusahaan ataupun lembaga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah mohon maafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.